Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur Alhamdulillah anak-anak pada siang hari ini kita bisa bertemu kembali dalam keadaan sehat walafiat tentunya, dan semoga kalian juga dalam keadaan sehat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, berbahagia senantiasa, berbahagia selalu bersama keluarga kalian. Anak-anak yang saya cintai dan saya banggakan, di pertemuan pertama ini saya ingin menyampaikan beberapa hal. Pertama, kalian adalah sekarang sudah kelas 8, selamat. Kalian sudah menempuh 2 semester di semester 1 dan semester 2. Tinggal 4 semester lagi, yaitu semester 3, semester 4, semester 5, dan semester 6. Perlu kalian ketahui bahwa nilai yang berada di rapot nanti, nilai rata-rata yang ada di rapot nanti akan kalian gunakan untuk melanjutkan ke jenjang SMA dan jenjang SMK. Maka dari itu, di sisa waktu kalian di SMP Negeri 6 yang kita cintai ini, saya minta pada kalian untuk sungguh-sungguh belajar, mengerjakan semua tugas, apalagi di masa pandemi ini, untuk ulangan harian, untuk tugas-tugas itu nanti melalui online, yang mana dalam 1 minggu ini sudah kalian jalani. Di sisa waktu ini saya minta kepada kalian, semua tugas-tugas kalian kerjakan, supaya nanti rapot kalian menjadi rapot yang baik, mendapat nilai yang baik sesuai yang diinginkan tentunya, dan nanti kalian bisa masuk di SMA dan SMK negeri yang kalian inginkan. Anak-anakku yang saya banggakan, untuk sementara tugas-tugas dari Bapak Ibu Guru kalian bisa mengerjakan di kertas folio bergaris. Nah, insya Allah 2 minggu lagi nanti akan dibagikan, yaitu buku LKS yang isinya adalah lembar folio bergaris yang akan kalian gunakan untuk mengerjakan tugas-tugas dari Bapak Ibu Guru. Intinya, setiap hari mulai dari pukul 7 kalian harus sudah buka HP, kemudian absen dulu seperti biasanya. Setengah 8 setelah di-share materi, kalian perhatikan masing-masing mata pelajaran, mulai jam ke-1, pelajaran yang kedua, materi yang ketiga, kalian perhatikan. Kemudian di setiap hari yang sama, maka tugas langsung kalian kerjakan, jangan menunda tugas atau pekerjaan kalian. Karena dengan kalian menunda tugas, maka kalian akan menumpuk pekerjaan, dan nanti setiap 1 bulan sekali orang tua kalian akan datang ke sekolah untuk mengumpulkan tugas-tugas yang kalian kerjakan selama 1 bulan. Nah, dari tugas itulah anak-anak, Bapak Ibu Guru akan mengambil nilai yang nanti akan dimasukkan di dalam rapot, ditambah dengan ulangan harian, tugas, nilai tugas, kemudian ditambah dengan UTS, ulangan tengah semester, dan terakhir nanti adalah ulangan akhir semester 1. Sekali lagi saya sampaikan bahwa nilai rapot nanti akan kalian gunakan untuk melanjutkan ke jenjang SMA dan SMK yang kalian inginkan. Maka dari itu, berusahalah anak-anak nilai rapot menjadi nilai yang baik sesuai dengan yang kalian inginkan. Nah, baik anak-anak, pada pertemuan kali ini saya ingin menyampaikan materi, yaitu berkaitan dengan strategi belajar sesuai dengan gaya belajar kalian. Nah, untuk belajar sebenarnya tidak perlu waktu lama. Sekali lagi, untuk belajar sebenarnya tidak perlu waktu yang lama. Yang dibutuhkan adalah rutinitas, sehingga setiap hari kalian harus disiplin. Mulai dari jam 7 harus sudah belajar dengan lewat daring atau sistem online. Nah, sebenarnya untuk online ini menurut saya tidak ada kendala sama sekali. Untuk online ini tidak ada kendala sama sekali, dengan catatan kalian harus disiplin. Paketan kalian nanti cukup beli paketan yang free YouTube. Insya Allah kurang lebih harganya sekitar 50.000. Itu cukup 1 bulan anak-anak kalau betul-betul kalian manfaatkan secara maksimal. Nah,
Kemudian semua tugas dikerjakan, rutin juga, disiplin kalian tidak boleh menunda. Di malam hari, kalian nanti tidak perlu belajar terlalu lama. Cukup setiap mata pelajaran, kalian buka buku paket, atau mungkin kalian bisa online, itu nanti cukup 30 menit setiap mata pelajaran. Sehingga kalau dijumlah 3 mata pelajaran sehari, kalian cukup belajar 1,5 jam. Nah, coba anak-anak, kalian simak sekarang yang ada di layar. Pertanyaan saya, dapatkah Anda melihat gambar binatang pada gambar di layar ini? Yang kedua, binatang apa? Berikutnya, kalau ada, berapa jumlah binatang yang ada di gambar tersebut? Nah, baik anak-anak. Bagaimana? Kalian sudah bisa melihat gambar, sudah bisa melihat gambar binatang yang ada di gambar tadi? Oke. Jawaban nomor 1, ada gambar kuda. Kemudian, jawaban yang nomor 2, ada berapa? Oke. Gambar tersebut ada 5. Ada 5 gambar kuda. Nah, cara kerja otak kiri dan otak kanan. Pada esensinya, belajar dilakukan oleh semua makhluk hidup. Untuk manusia, belajar adalah proses untuk mencapai berbagai kemampuan, keterampilan, serta sikap. Nah, mulai dari bayi hingga remaja, seseorang akan terus belajar. Ketika dewasa, diharapkan individu akan mahir dengan tugas-tugas kerja tertentu, serta keterampilan fungsional yang lain. Dalam belajar ini tentunya anak, tujuannya adalah untuk menghadapi semua permasalahan-permasalahan, semua problem dalam kehidupan, untuk menyongsong kehidupan nanti pada saat kalian sudah terjun di masyarakat. Dalam belajar terkadang ada beberapa orang yang mengalami kesulitan dalam usaha memahami sesuatu atau ia merasa kesulitan dalam pelajarannya. Padahal sebenarnya mereka mempunyai kapasitas kemampuan yang rata-rata atau tidak memiliki hambatan cacat fisik atau mental. Artinya, sebenarnya semua orang memiliki kemampuan yang sama, memiliki kesempatan yang sama. Nah, tinggal usaha masing-masing individu. Hal ini disebabkan karena setiap orang mempunyai gaya belajar yang berbeda-beda. Nah, itulah kadang-kadang yang mana antara orang yang satu dengan orang yang lain tingkat keberhasilannya berbeda. Ciri-ciri belajar atau hakikat belajar. 1. Adanya kemampuan baru atau perubahan. Nah, anak-anak, setiap belajar atau setiap pelajaran seharusnya bisa merubah tingkah laku, baik yang bersifat pengetahuan atau kognitif. Setiap pelajaran atau setiap kita belajar seharusnya bisa merubah keterampilan atau psikomotorik maupun nilai sikap dan atau afektif. Nah, setiap kita belajar tentunya mendapatkan sesuatu yang baru. Yang baru itu akan merubah yang ada pada diri kita. Baik pengetahuan, baik keterampilan maupun sikap. Nah, kalau tidak ada perubahan pada diri kita, maka belajar kita belum dinyatakan sukses. Tentu, perubahan itu adalah perubahan grafik yang semakin naik. Pengetahuan semakin bertambah, semakin terampil dalam melakukan sesuatu hal yang baik tentunya, dan memiliki nilai sikap yang semakin baik dan semakin baik.
Perubahan itu tidak berlangsung sesaat, melainkan menetap atau dapat disimpan. Nah, perubahan itu tidak terjadi begitu saja, melainkan harus dengan usaha. Nah, disinilah namanya belajar. Belajar tidak bisa sesaat begitu belajar langsung menjadi berubah atau langsung menjadi pandai atau menjadi lebih terampil, sikapnya lebih baik, tidak. Tetapi ada tahapan-tahapan. Anak, Bapak Ibu guru yang mengajar semua mata pelajaran tentunya sudah memiliki sesuatu yang luar biasa pada saat mendidik dan mentransformasi ilmu kepada kalian. Tentunya masing-masing Bapak Ibu guru memiliki trik-trik supaya atau bagaimana kalian bisa menyerap semua ilmu yang beliau berikan. Nah, sekarang tinggal bergantung pada kalian. Mau tidak merubah kemampuan kalian, mau tidak merubah grafik keterampilan kalian, mau tidak merubah sikap kalian dari kebiasaan yang kurang baik mungkin menjadi lebih baik lagi, yang sudah baik akan ditingkatkan lagi lebih baik lagi. Nah, kemudian perubahan tidak semata-mata disebabkan oleh pertumbuhan fisik atau kedewasaan, tidak karena kelelahan, penyakit atau pengaruh obat-obatan, tetapi perubahan karena berasal dari pembelajaran atau berubah karena berkat usaha kalian untuk belajar dan terus belajar. Hakikat belajar adalah suatu proses usaha yang dilakukan secara sadar dan terus-menerus melalui bermacam-macam aktivitas dan pengalaman guna memperoleh pengetahuan baru sehingga menyebabkan perubahan tingkah laku yang lebih baik. Kebiasaan belajar diantaranya sering kita membaca buku pelajaran berkali-kali, tapi tetap saja tidak dapat mengingatnya. Mengapa? Udah belajar tapi kok nggak mau masuk di otak ya? Kenapa? Check it out. Atau kadang kita sudah mendengarkan penjelasan dari guru, namun sulit untuk memahaminya. Mengapa? Ada beberapa gaya belajar. Cara belajar merupakan kunci untuk mengembangkan kinerja dalam pekerjaan, di sekolah dan dalam situasi antar pribadi. Kalau kita sudah mengenal gaya belajar kita, maka kita akan dapat menjadi belajar dan berkomunikasi lebih mudah sesuai dengan gaya belajar kita sendiri. Nah, yang perlu kalian ketahui adalah kalian harus mengenal diri kalian sendiri. Cara atau model belajar yang bagaimana yang paling mudah, model membaca buku yang bagaimana yang paling mudah, sehingga kalian pada saat membaca atau belajar ataupun pada saat Bapak Ibu guru menjelaskan, kalian bisa menangkap dan menyimpan di dalam otak kita atau pikiran kita. Mengenal tipe gaya belajar yang model visual, tipe belajar yang lebih banyak menggunakan indera mata sebagai alat untuk menyerap informasi. Orang-orang visual banyak mengikuti ilustrasi atau membaca instruksi sendiri. Ini belajar dengan cara melihat. Mengingat apa yang dilihat daripada yang didengar. Tidak pandai memilih kata-kata dalam bicara. Tidak terganggu dengan keributan. Sulit mengingat instruksi perintah dalam bahasa lisan. Membaca tetap dan tekun. Lebih suka baca daripada dibacakan. Rapi, teratur, teliti, berencana yang baik. Nah, anak-anak, ini adalah ciri-ciri tipe visual. Ini biasanya ada yang mengatakan kutu buku. Nah, ini anak-anak ada yang mengatakan kutu buku. Sangat tekun dalam membaca buku.
suka membaca buku, dan membaca menurut ciri orang yang bertipe visual ini lebih mudah memahami isi bacaan atau daripada dibacakan atau diberi instruksi perintah dalam bahasa lisan. Jadi lebih mudah membaca atau autodidak daripada diterangkan oleh orang lain. Ada yang strategi belajar tipe visual, belajar dengan gambar-gambar, belajar dengan diagram atau peta, belajar dengan membuat coretan, simbol atau tanda-tanda penting, menggunakan video, gambar-gambar warna, membuat pengelompokan. Nah, anak-anak, ini adalah strategi belajar bagi orang yang bertipe visual. Tipe belajar yang banyak menggunakan telinga sebagai alat untuk menyerap informasi yang masuk. Belajar dengan cara mendengar. Nah, ini. Orang-orang auditorial lebih senang informasi itu dia dengar dari orang lain. Jadi lebih suka dibacakan, lebih suka diterangkan daripada membaca sendiri. Suka bicara kepada diri sendiri waktu belajar. Jadi dia seakan-akan menerangkan sesuatu kepada dirinya sendiri. Mengulang apa yang disampaikan oleh Bapak Ibu Guru, kemudian mengulang kembali kata-kata dari Bapak Ibu Guru seakan-akan menerangkan kepada dirinya sendiri. Nah, ini adalah ciri-ciri orang auditorial. Mudah terganggu oleh keributan waktu belajar. Ini butuh ketenangan pada saat belajar. Mempunyai kesulitan menulis yang banyak, tetapi hebat dalam bercerita. Dapat mengingat dengan baik apa yang dipelajari dari diskusi daripada yang dilihat. Suka menjelaskan dengan panjang lebar. Nah, anak-anak, membaca dengan suara atau bercerita. Ini strategi belajar tipe auditori. Menulis ulang yang dipelajari atau diringkas. Jadi suka meringkas kembali apa yang tadi dia pelajari. Suka diskusi, berdebat, dan wawancara. Mendengar melalui kaset, seminar, lokakarya, atau lewat daring. Ini kadang-kadang lewat daring ini menurut saya keuntungan tersendiri bagi anak-anak yang memiliki tipe auditori atau belajar dengan menggunakan audio, mendengar, dan nah, baik anak-anak. Sementara itu yang perlu saya sampaikan, insya Allah kita sambung lagi di pertemuan yang akan datang atau minggu depan. Sekarang yang perlu kalian ketahui atau yang perlu kalian pahami adalah kalian termasuk tipe siswa yang suka belajar dengan visual atau auditorial. Kata lain, kalian lebih suka membaca sendiri atau diterangkan oleh Bapak Ibu Guru. Baik anak-anak, sementara cukup. Semoga kalian hari ini bisa belajar dengan baik, jaga kesehatan, menggunakan tetap semangat menggunakan protokol kesehatan. Jika keluar dari rumah, kalau terpaksa harus keluar dari rumah, harus menggunakan masker, dan jangan keluar dari rumah jika memang tidak diperlukan. Terima kasih, salam untuk keluarga kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.